Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Wijaya Teknik. Ya, kali ini ada permasalahan lagi di double gardan ya. Untuk mobilnya ini apa nih? Hilux ya. Ini Hilux yang sudah doublenya main puter-puter. Jadi doublenya main puter-puter dan di lampu indikator di speedometer itu dia kedip-kedip. Nah, jadi kalau lampunya itu kedip-kedip untuk indikator 4x4-nya itu berarti ada permasalahan. Intinya itu double belum aktif ya. Nah, kalau dia tuh kedipnya itu lama, tidak mau ibaratnya kedip-kedip terus, itu dia berarti double intinya tidak mau masuk. Kalau double itu masuk, dia itu lampu indikator itu dia tetap ya, jadi dia nyala tetap, tidak kedip-kedip seperti itu. Nah, ini yang permasalahan di mobil ini, dia nyalanya kedip-kedip. Kita udah bongkar aktuatornya yang di transmisi ya. Jadi aktuatornya di bagian bawah transmisi. Nah, di transfer tepatnya ya, di transfer case-nya. Nah, ini permasalahannya kita udah temukan ada di bagian ini ya. Ini adalah koneksi untuk 4H dan 4L-nya yang di aktuator ini ya. Jadi dia membaca pergerakan gigi aktuator ini, dia akan menabrak dari ini. Nah, ini kan nanti dia berputar. Dia akan menabrak itu dan dia membaca ya, dia akan menyentuh ini, ketekan dan akan baca untuk gerakan 4H dan untuk kemudian ke 4L ya, biasa seperti itu ya. Nah, untuk di kedua ini ya, pembaca ini, kedua komponen kecil ini harus bisa putus nyambung ya, seperti switch. Jadi biasa dia penyakitnya itu di sini teman-teman. Coba tes ya, kita tes ya. Nah, ini kita pakai avometer ke ohmmeter ya, pakai satuan sambungan. Nah, kita tes sambungan ya, ini bunyi ya. Nah, ini dia kalau dia ini disentuhin gini, dua kaki ya, kita hubungkan dan ini kita tekan, dia harus bunyi ya. Nah, ini dia kita tekan bunyi nih ya, untuk di lidah ini kita tekan bunyi. Nah, untuk di sebelah sini dia enggak ada ya, nih kita tekan dia enggak bunyi. Biar saya tekan kuat juga nggak bakal bunyi nih ya. Jadi permasalahannya di sini, yang biasa di repair, yang biasa di repair itu di bagian ini. Nah, dia suaranya tuh kayak kena endak gitu ya, karena di bagian dalam komponen ini itu sangat kecil teman-teman. Ini ada bagian seperti lidah ya, kalau saya bilang lidah seperti pelat tapi sangat tipis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini biasa yang di repair itu yang kayak gini nih. Iniannya dia nggak menyentuh dari komponen yang di dalam ini ketika ditekan, karena ininya udah biasanya berkarat, korosi, dan ininya semakin menipis dan melemah. Jadi di sini ada untuk untuk plat bantunya, plat bantu untuk kembali yang kecil, dan yang besar ini biasanya untuk per penyentuh ya, atau sebaliknya. Seperti itu. Intinya ini barang harus aktif ya, ketika dites pakai avometer atau multitester dia harus ada sambungan dan dia putus nyambung. Ketika dipencet dia ada sambungan, ketika dilepas dia putus ya, tidak ada sambungan. Harus seperti itu di kedua bagian ini. Kalau di kedua bagian ini dia bermasalah, otomatis aktuator nggak akan jalan, aktuator ini nggak akan bergerak. Dan double 4WD untuk mobil Hilux atau Triton baru yang sudah menggunakan puter-puter ya, yang model puter-puter, bukan menggunakan stick, yang udah menggunakan aktuator gini. Intinya tuh seperti itu sistem kerjanya. Kalau ini dua ini ndak bisa putus nyambung switch ini, intinya ada yang error, seperti kasus barang ini ya. Di mobil ini satu switch ini ndak bisa, cuman satu ini aja, itu double nggak akan aktif. Dan juga untuk pemasangan, biasa pemasangan itu juga bisa keliru, karena di sini ada bagian top-topnya ya. Di sini ada topnya, Kalau untuk pemasangan saya sudah kasih tutorial ya,
Jadi ini cuman hanya anu aja nih, masalah-masalahnya aja. Nah di sini juga ada topnya, di merah ini juga ada topnya. Nah, kalau kita ngetes topnya di merah ini juga saya sudah buat sebenarnya videonya. Untuk ngetes topnya di merah ini, ketika sudah pas ke titik topnya di bagian sini ya, ini ketutupan sama grease di bagian sini. Nah nanti kita ngeceknya mastikannya di sini, dia harus ada hubungan antara ujung dan ujung, dan tidak boleh ada hubungan ke kaki kedua dan kaki ketiga. Begitu sebaliknya, dari sebelah sini yang ujung juga nggak boleh ada hubungan ke kaki yang kedua dan ketiga ini. Jadi antara ujung dan ujung aja yang boleh terhubung. Berarti itu sudah menentukan bahwa top ini udah pas, dan ini tidak boleh diputar ke kanan. Untuk ngetopkannya dia putarannya putar balik ya, berbalik arah jarum jam. Jadi dia putar ke kiri sampai nemuin topnya. Kalau udah nemu, nanti tinggal cek. Kalau masih ada hubungan ke antara ini berarti belum top, putar lagi sampai cuman ujung dan ujung. Itu baru dia menunjukkan titik topnya untuk top yang di garis merah. Tutorialnya ada, bisa dicari di video saya. Jadi permasalahannya ini teman-temannya, ini mau dibaikin bisa, kalau mau diganti lebih bagus menurut saya diganti, karena kalau ini dibaikin ini akan kembali lagi biasanya. Ini akan apa ya, cepat sekali ini. Kita bisa cuman membengkokkan ini aja terus kita pasang lagi ya. Nanti ujung-ujungnya ini kembali lagi akan bengkok ke dalam lagi dan tidak terhubung lagi seperti itu, karena ini sudah menipis, karena ini udah pernah korosi, basah, karena biasanya uap-uap air dan lain-lain tuh, ini ada kayak basah-basah gitu yang masuk dalam sini, dan akhirnya dia berkarat karena dilalui arus listrik juga ya. Jadi akhirnya dia berkarat dan ini bisa patah juga ya. Jadi semakin melemah ini di sini lidahnya ini, yang kawat ini semakin melemah nih, pelat tipisnya ini. Nah biasa orang repair tuh di sini teman-teman. Nah tapi biasa kalau repairan gitu sih nggak akan berhasil lama. Nah, ini mau saya ganti aja, jadi saya pesenin dulu barangnya, cuman saya nunjukin kerusakannya itu. Untuk aktuator itu biasa di bagian itu, dan biasa kerusakan itu di bagian gear serta pemasangan yang tidak top. Jadi di bagian gear biasa, kalau gear itu yang rusak di bagian ini. Nah, di bagian gear ini gear yang ketemu dengan gear besar ini dan ketemu dengan motor. Nah kalau yang untuk ketemu dengan motor ini, gear yang kecil ini jarang rusak. Namun yang ketemu dengan ini, gear besar ini, karena gear besar ini langsung bertemu dengan as yang ada di transfer ya, as pendorong atau fork ya, fork pemindahnya. Jadi gigi besi ini nanti ketemu sama as fork pemindahnya. Nah biasa di sini dia tuh sering kayak botak tuh, gearnya sudah habis gearnya. Jadi di situ dia sering terjadi juga kerusakan. Itu tadi teman-teman untuk berikut kerusakannya. Jadi untuk cara ngatasinnya ini bisa di repair dengan lidahnya ini dibengkokkan terus dipasang lagi. Nah, dan dicoba, dia harus putus nyambung. Kalau dia nyambung terus juga nggak bisa. Tapi saran saya lebih baik ini diganti. Jadi ini untuk mobil ini saya sarankan untuk ganti saja ke orangnya, karena sudah pernah dilakukan repair seperti itu, namun tetap saja hanya bertahan sebentar dan akhirnya balik lagi ya, belum sampai sebulan, karena untuk bagian doublenya memang sering diaktifkan. Oke, segitu tadi untuk video trouble tentang aktuator. Nanti kita coba membagikan lagi semua tips dan masalah serta solusi dari pengerjaan mobil ya, seputar 4x4. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukungan subscribe, like, and comment di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.